Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran, yaitu pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tata nama senyawa anorganik dan senyawa organik. Oke. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar tentang senyawa anorganik dan organik? Apa yang kalian ketahui tentang senyawa anorganik dan organik tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, dari video yang sudah kita tonton tersebut, berarti dapat kita simpulkan bahwa senyawa organik, tadi contohnya gula ya, yang berasal dari tebu, yaitu makhluk hidup, berarti senyawa organik itu adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan kebalikannya, senyawa anorganik, yang tadi dicontohkan garam, dari air laut, yang merupakan benda tak hidup, makanya senyawa anorganik itu adalah senyawa yang berasal dari benda tak hidup. Next. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kita bisa menuliskan nama senyawa kovalen binar berdasarkan aturan IUPAC. Kemudian kita bisa merumuskan kimia senyawa kovalen binar berdasarkan nama senyawanya. Kemudian kita bisa menuliskan nama senyawa organik sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita menuliskan rumus kimia senyawa organik berdasarkan nama senyawanya. Dan kita menyebutkan senyawa organik dan anorganik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adapun untuk tata nama senyawa itu terbagi menjadi dua. Ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Untuk senyawa anorganik, ini terbagi lagi menjadi senyawa binar, poliatom, dan senyawa asam dan basa. Kemudian untuk senyawa organik terbagi menjadi alkana, alkena, alkuna, alkohol dan ester, aldehida dan keton, asam karboksilat dan ester, amina, serta benzena dan turunannya. Yang pertama, kita akan mempelajari senyawa anorganik, yaitu senyawa binar. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa binar? Definisi daripada senyawa binar itu merupakan senyawa yang dibentuk dari dua unsur. Ingat, dari dua unsur. Binar, dari kata bi, itu dua. Nah, itu bisa berupa unsur logam dengan unsur non-logam, atau kedua-dua unsur itu merupakan unsur non-logam. Nah, untuk tata namanya, yang pertama, senyawa binar dari unsur logam dan non-logam. Nah, untuk logam dengan satu biloks, logam dengan satu biloks di sini ada logam alkali, alkali tanah, dan aluminium. Berarti logam di golongan 1A, 2A, dan aluminium, itu penamaannya dengan menyebutkan, nih ya, nama logam, kemudian non-logam, plus akhiran ida. Gitu. Nah, contohnya ada NaBr, menjadi natrium bromida.
NaCl menjadi natrium klorida gitu ya. Nah, di sini Na ini adalah logam. Logam di golongan 1A. Br adalah non-logam. Nah, disebutin nama logamnya. Logam Na adalah logam natrium. Ya, Br adalah brom ditambah akhiran ida gitu ya, non-logamnya. Jadi menjadi natrium bromida gitu ya. Begitupun dengan NaCl. Na adalah logam, Cl adalah non-logam, Na adalah natrium ini ya. Cl adalah klor gitu ya. Kemudian ditambah akhiran ida, maka namanya menjadi natrium klorida gitu. Kemudian logam dengan biloks lebih dari 1 gitu ya. Nah, kalau ini kan biloksnya udah diketahui yang atas tadi ya, hanya ada 1 biloks gitu. Sementara logam yang mempunyai biloks lebih dari 1 gitu ya. Nah, itu untuk penamaannya maka disebutin nama logamnya, kemudian di dalam kurung ada biloks logam, kemudian nama non-logam ditambah akhiran ida gitu. Contohnya CuCl, namanya menjadi tembaga 1 klorida gitu ya. Kenapa menjadi tembaga 1 klorida? Karena di sini biloks Cu adalah positif 1 gitu ya. Nah, sedangkan Cl, kan Cl udah diketahui ya, itu negatif 1 gitu. Nah, biloksnya seperti itu. Nah, sementara CuCl2 ini Cl2 karena ada 2 maka dia negatif 2 gitu. Nah, sementara Cu menjadi positif 2. Nah, jadi namanya untuk CuCl itu adalah tembaga 1 klorida, CuCl2 namanya tembaga 2 klorida. Nah, 2 ini dari biloksnya gitu ya. Biloksnya positif 2, maaf ini positif 2. Jadi di dalam kurung sini 2, di dalam kurung ini 1. CuCl tembaga 1 klorida, CuCl2 tembaga 2 klorida. Nah, kemudian ada aturan penamaan yang lainnya untuk logam dengan biloks lebih dari 1. Nah, di sini bisa disebutkan nama logamnya terlebih dahulu, kemudian ditambah akhiran O atau akhiran I, kemudian sebutkan nama non-logam ditambah akhiran ida, gitu ya. Nah, ini catatannya ya, catatannya. Biloks yang lebih kecil itu menggunakan akhiran O dan biloks yang lebih besar menggunakan akhiran I. Kenapa? Contohnya nih, CuCl. CuCl tadi biloks Cu-nya positif 1. Biloks Cu di CuCl2 positif 2. Positif 1 lebih kecil dari positif 2. Makanya untuk CuCl namanya menjadi kupro. Di sini ditambah akhiran O gitu ya. Nah, CuCl2 namanya menjadi kupri. CuCl kuproklorida, CuCl2 menjadi kupri klorida. Seperti itu. Next. Nah, masih di tata nama senyawa organik. Kalau yang tadi senyawa organik dari logam dan non-logam, maka yang sekarang itu adalah senyawa anorganik, gitu ya. Senyawa anorganik dari senyawa binar, masih senyawa binar ya, dari non-logam dan non-logam, gitu ya. Nah, di sini atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan, sedangkan atom yang cenderung bermuatan negatif diletakkan di belakang. Nah, urutannya dapat dilihat di sini di mana boron, silikon, karbon, strontium, arsen, fosfor, nitrogen, hidrogen, tellurium, selenium, sulfur, iodin, bromin, klorin, oksigen, fluor gitu ya. Contohnya kita buat contoh ya. Kita buat contohnya seperti ini. Nah, misalnya senyawa yang terbentuk dari N dan H. Contohnya ada amoniak, NH3. Nah, N-nya diletakin di depan gitu karena N lebih positif daripada hidrogen. Gitu. Makanya menjadi NH3 gitu. Kemudian kita lihat lagi ada senyawa nih. Ada senyawa dari 2 jenis unsur non-logam diberi nama kedua unsur yang bersangkutan dan diberi akhiran ida. Jadi namanya itu nih, yang pertama, apabila atom non-logam yang hanya membentuk satu senyawa. Jadi ada atom non-logam, ini perlu digarisbawahi, yang hanya membentuk satu senyawa dengan atom lain, maka penamaannya adalah non-logam yang positif ditambah non-logam yang negatif ditambah akhiran ida gitu. Contohnya H2S gitu ya, hidrogen sulfida. HCl, hidrogen klorida. Di sini hidrogennya positif nih karena ada 2, maka di sini biloksnya positif 2 gitu ya. Sementara sulfur berarti negatif 2 gitu. Nah, di sini hidrogennya positif 1.
Cl-nya negatif 1. Gitu. Nah, kemudian atom non-logam yang membentuk lebih dari satu senyawa dengan atom lain, maka penamaannya jumlah atom non-logam ditambah jumlah atom non-logam di akhiran ida gitu. Nah, jadi di sini ada atom non-logam yang bisa membentuk senyawa lebih dari satu. Contohnya, antara atom C dan atom O. Bisa membentuk senyawa CO, bisa membentuk senyawa CO2. Kalau dia membentuk senyawa CO, namanya adalah karbon monoksida. Ditambah awalan Yunani mono. Mono ini menunjukkan ada satu oksigen di situ. Kemudian kalau dia CO2, namanya karbon dioksida. Ditambah akhiran di. Di ini menunjukkan ada 2 oksigen di situ. Berarti menunjukkan jumlah atomnya gitu ya. Jumlah atom non-logamnya gitu. Kemudian, untuk senyawa-senyawa yang sudah umum dikenal, tidak perlu menggunakan aturan tersebut. Nah, jadi ada beberapa senyawa di senyawa anorganik yang sudah umum kita kenal. Contohnya ada senyawa NH3, namanya amoniak. Nih. Kemudian ada senyawa H2O. Siapa sih yang nggak kenal H2O gitu ya? Yang kita minum setiap hari itu adalah air. Jadi kalau ditanya anak kimia, saya mau minum H2O gitu ya. Kemudian ada metana. Nih, metana ini CH4 gitu ya. Metana ini biasanya terdapat di gas-gas LPG yang tempat ibu kita untuk masak gitu ya. Oke, next. Selanjutnya, tata nama senyawa anorganik ya. Tadi udah senyawa anorganik yang senyawa biner, sekarang senyawa anorganik yang senyawa poliatomik. Nah, kalau senyawa biner dia terbentuk dari 2 unsur gitu ya, 2 unsur saja, baik itu logam dengan non-logam ataupun non-logam dengan non-logam. Kalau senyawa poliatomik, ini senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Nah, ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari 2 atom atau lebih atom-atom yang terikat bersama-sama dan membentuk ion, baik ion positif kation maupun ion negatif anion. Nah, anion poliatomik terbentuk dari atom non-logam dengan oksigen. Jadi anionnya nanti akan menjadi anion yang mengandung oksigen gitu ya. Contohnya apa nih senyawa poliatomik nih? Yang pertama untuk penamaannya. Untuk anion sejenis dengan jumlah oksigen berbeda, yaitu jika mengandung oksigen lebih banyak, namanya diberi akhiran at. Nih, kita garis bawahi ya. Kalau oksigennya lebih banyak, maka namanya diberi akhiran at gitu. Nih, diberi akhiran at. Nah, nih dia akhiran at. Kemudian, jika oksigen lebih sedikit, diberi akhiran it. Nah, contohnya ada SO42-, harusnya 2 minusnya di atas ya, harusnya penulisannya gini dia. Nih, harusnya gini dia, SO, 4-nya di bawah, tapi karena menggunakan PPT jadi susah gitu ya. 2 min gitu ya. Nah, maka namanya menjadi sulfat karena O-nya ada 4. Sementara di sini SO3, ini O-nya 3. 2 min gitu ya. Nah, dia namanya menjadi sulfit karena dia lebih sedikit gitu ya. Nih, misal ada NO3. Nih. NO3. Nah, dan NO2 nih gitu ya. NO2. Nah. NO2. Nah, NO3 ini namanya menjadi nitrat, sedangkan NO2 ini namanya menjadi nitrit gitu ya. Karena apa? Karena di O yang ada dalam NO2 ini gitu ya, yang ada di dalam poliatomik, ion poliatomik NO2 ini lebih sedikit daripada yang ada di NO3, maka namanya menjadi nitrit, ini menjadi nitrat gitu ya. Saya coret-coret di sini. Ini namanya nitrat. Nitrat. Oke. Nah, sedangkan ini NO yang ini namanya menjadi nitrit. Gitu. Nitrit. Oke. Nite ya. Nitrit. Nah, seperti itu. Kemudian, selanjutnya,
Untuk anion yang mengandung jumlah oksigen sampai 4. Nah, kalau ini kan nggak sampai 4 ya, dia cuma ada 2 jenis gitu, kayak SO4 dan SO3 gitu ya. Kemudian kayak NO2 dan NO3 gitu ya. Sementara yang ini kalau jumlah oksigennya sampai 4 nih, kita garis bawahi, jumlah oksigen sampai 4. Maka penamaannya yaitu ion yang mengandung oksigen paling sedikit diberi awalan hipo dan akhiran it gitu ya. Nah, diberi awalan hipo dan akhiran it. Jika mengandung oksigen paling banyak diberi awalan per dan akhiran a gitu ya. Contohnya ada ion ClO-, jadi hipoklorit ya. ClO itu adalah klor. Dari ClO3 itu klorat gitu ya. Nih. Nah, ClO2 menjadi klorit, ClO3 menjadi klorat, kan asalnya mereka dari sini nih. Asalnya dari 2 ini ya. Kayak yang di atas tadi kan, kayak yang di nomor 1 gitu. ClO3 klorat karena O-nya lebih banyak nih daripada ClO2 gitu ya. Ini O-nya cuma 2, ini O-nya 3. Maka di sini klor, yang tadi ion klorat ini, klor dan oksigen menjadi klorat. Ini klorit gitu. Nah, kalau dia ada 4 nih, ada 4 gitu ya, oksigennya sampai 4, berarti kalau ClO dia menjadi hipoklorit, diberi awalan hipo gitu. Kalau ClO4 diberi awalan per gitu. Nah, ini menjadi hipoklorit untuk ClO, ClO4 menjadi perklorat gitu. Kemudian yang selanjutnya, penamaan senyawa poliatom diawali dengan menyebutkan nama kation, kemudian anionnya. Jika kation adalah logam dengan biloks lebih dari 1 jenis, maka seperti yang telah dijelaskan pada aturan sebelumnya gitu ya. Nah, setelah nama logam diikuti dengan bilangan oksidasi logam. Contohnya Na2SO3 menjadi natrium sulfit. Kenapa gitu ya? Nah, coba kita bandingkan dengan Na2SO4 menjadi natrium sulfat gitu. Jadi, nama logamnya gitu ya. Kalau kationnya itu logam nih, nama logamnya kemudian dikasih awalan poliatomnya tadi, ion poliatom, sulfit, sulfat gitu. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Oke. Next, selanjutnya. Nih, ketata nama senyawa anorganik yang terakhir yaitu senyawa asam dan basa. Yang pertama kita bahas adalah untuk senyawa asam. Nah, asam itu apa? Asam itu adalah zat molekuler yang dapat menghasilkan 1 atau lebih ion hidrogen. Ya, perlu digarisbawahi. Di sini ada ion hidrogen gitu ya. Nih, ada ion hidrogen. Ion hidrogen atau nanti dia akan H+ ya bentuknya. Dan suatu anion untuk setiap molekul asam ketika asam dimasukkan ke dalam pelarut air. Jadi ketika dilarutkan dia akan menghasilkan ion H+ dan anionnya gitu ya. Nah, yang pertama itu senyawa asam oksi. Asam oksi ini adalah asam poliatom gitu ya. Unsur non-logam hanya membentuk 1 senyawa, maka berakhiran -at. Jadi untuk unsur non-logam yang hanya membentuk 1 senyawa, dia berakhiran -at. Gitu. Contohnya H2CO3 menjadi asam karbonat. Gitu. Kemudian non-logam yang membentuk 2 jenis asam dengan oksigen sedikit berakhiran -it, ini hampir sama ya dengan yang di atas tadi. Dan oksigen yang banyak berakhiran -at dengan di senyawa poliatom. Contohnya H2SO3 dan H2SO4 gitu ya. H2SO3 namanya asam sulfit nih, berakhiran -it ya. Kemudian H2SO4 namanya asam sulfat, ini berakhiran -at gitu. Nah, kemudian senyawa asam oksihalogen. Nih, oksihalogen berarti ada oksigen dan unsur halogennya gitu ya. Penamaan pada bilangan oksidasi atau jumlah oksigennya. Misal HClO nih. Ini juga sama dengan di poliatom tadi. Nih, Cl ini adalah halogen, O ini adalah oksigen. Makanya namanya oksihalogen gitu ya. Ini namanya asam hipoklorit. Hipo itu karena apa? Karena dia lebih kurang gitu ya, yang tadi di aturan untuk yang poliatom tadi. Kemudian HClO3 namanya asam klorat, HClO2 namanya asam klorit, HClO4 namanya asam perklorat. Gitu. Nah, selanjutnya ada asam non-oksi. Nah, penamaan pada unsur non-logam diberi akhiran ida. Berarti untuk penamaannya kayak gini dia, asam
ditambah nama unsur non-logam, ditambah akhiran ida. Nah, contohnya HCl, HF, nih kan nggak mengandung non-oksi. Non-oksi itu berarti dia tidak mengandung oksigen. Kayak HCl. HCl ini tidak mengandung oksigen kan, makanya namanya asam klorida. Klor, non-logamnya, ditambah akhiran ida. HF, asam fluorida. HBr, asam bromida. H2S, asam sulfida. Nih, kalau gini, HCN. Nah, apa nama HCN gitu ya? Ini juga sempat viral dulu di kasus kopi Mirna, teman-teman mungkin tahu. Ini namanya adalah asam sianida gitu ya. Asam sianida. Nah, CN itu adalah sianida. Siano gitu ya. CN itu siano, tapi karena dia ditambah akhiran ida menjadi sianida. Nah, ini. Oke, lanjut kita. Oke. Selanjutnya, tadi sudah senyawa asam. Sekarang senyawa basa gitu ya. Berbeda dengan asam, kalau asam dia mengandung H+ nih, tapi si basa gitu ya, si basa ini dia mengandung OH-. Teman-teman bisa lihat dia mengandung OH- gitu ya. Dia mengandung OH- nih, jadi dia akan mengandung ion OH- apabila dilarutkan dalam air gitu ya, dan juga suatu kationnya. Nah, yang pertama untuk logam dengan biloks tunggal. Nah, logam dengan biloks tunggal, maka penamaannya adalah nama logam ditambah hidroksida. Karena OH- gitu ya, si OH- ini itu adalah hidroksida gitu ya. Namanya adalah hidroksida. Hidroksida. Oke, hidroksida. Nah, contohnya nih, NaOH. Na ini adalah logam, gitu ya. Nah, logam, makanya dia namanya langsung disebut nih, nama logam Na adalah logam natrium. Ada OH-nya, langsung disebut hidroksida, gitu. Nah, contohnya, misalnya, saya tulis logam, apa lagi ya? Mg, gitu ya. Mg OH 2 kali. OH 2 kali. Nah, berarti kalau untuk MgOH 2 kali, Mg ini adalah logam gitu. Makanya disebut nama magnesium. OH ini langsung disebut saja hidroksida. Berarti MgOH 2 kali ini namanya adalah magnesium hidroksida. Oke. Lanjut, yaitu logam dengan biloks lebih dari satu jenis. Nah, yang tadi kan logam dengan biloks tunggal gitu ya. Kalau Na ini, yang biloks tunggal, teman-teman masih ingat tadi ya, biloks tunggal itu hanya dimiliki oleh unsur di golongan 1A, alkali, unsur golongan 2A, alkali tanah, dan aluminium. Nah, itu yang hanya mempunyai biloks tunggal. Sedangkan selain itu, dia biloksnya lebih dari satu jenis nih. Untuk unsur yang mempunyai biloks lebih dari satu jenis, maka untuk penamaannya adalah nama logam, kemudian di dalam kurung jumlah biloksnya gitu ya, dan ditambah hidroksida. Contohnya adalah CuOH. Nah, di sini Cu biloksnya 1 gitu ya, makanya namanya menjadi tembaga 1 hidroksida. Nah, misalnya kalau CuOH 2 kali. OH 2 kali. Nah, di sini biloksnya, teman-teman kan sudah belajar biloks ya, berarti biloks di sini adalah positif 2. Nih. Nah, sementara di sini biloks OH-nya karena ada 2, berarti negatif 2. Nah, karena biloks Cu di sini adalah positif 2, makanya nanti namanya akan menjadi tembaga 2 hidroksida. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu untuk di senyawa anorganik, yaitu ada senyawa garam. Seperti di video yang kita tonton di awal tadi ya, garam merupakan senyawa anorganik gitu. Nah, senyawa garam ini apa gitu kan? Tadi ada asam, ada basa. Jadi senyawa garam ini merupakan senyawa yang terbentuk melalui reaksi asam dengan basa. Jadi ketika suatu asam bereaksi dengan suatu basa, itu akan menghasilkan suatu senyawa yang disebut dengan senyawa garam gitu ya. Nah, reaksi antara asam dan basa ini dikenal dengan istilah
reaksi netralisasi gitu ya, karena garam itu biasanya netral gitu. Nah, contohnya NaOH. NaOH di sini adalah basa, HCl di sini adalah asam gitu ya, akan membentuk NaCl. Nah, NaCl ini natrium klorida, ini garam dapur ya, natrium klorida, dan H2O. Nah, biasanya produk akhir dari reaksi netralisasi selalu ada H2O-nya gitu ya. Nah, NaCl, natrium klorida, ini merupakan garamnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Sudah selesai untuk senyawa anorganik, maka kita beralih selanjutnya ke senyawa organ. Gitu ya. Nah, kalau senyawa anorganik adalah senyawa dari benda tak hidup, maka senyawa anorganik, organik gitu ya, senyawa organik itu adalah senyawa yang terbentuk dari makhluk hidup. Nah, senyawa organik itu biasanya mempunyai komponen penyusun terbesarnya merupakan atom C. Nih, atom C. Atom C ini adalah atom karbon. Atom C, atom H, dan atom O. Gitu ya. Oke, untuk senyawa organik terbagi menjadi banyak jenisnya. Yang pertama ada alkana. Alkana ini dia mempunyai rumus CnH2n plus 2. Gitu ya. Kemudian ada alkena, CnH2n. Nih, misal kalau C-nya nih ya, C-nya 1 berarti hanya berapa? H. Berarti 2 dikali 1 tambah 2. Berarti hanya 4. Gitu. Nah, kalau C-nya 2 berarti hanya berapa? 2 dikali 2 tambah 2, 6 gitu ya. C2H6 nih untuk alkana gitu. Jadi N itu berapa banyak C-nya gitu ya. Kemudian alkena. Nah, alkena nih masih sekawanan nih sama alkana, kembar 3 mereka sama alkuna juga. Tapi yang membedakan mereka adalah di rumusnya. Karena alkana itu dia ikatan tunggal, alkena ini ikatannya nanti rangkap 2 dan alkuna ini ikatannya adalah rangkap 3 gitu ya. Nah, makanya rumus alkena ini CnH2n. Sementara alkuna CnH2n-2 gitu. Kemudian ada alkohol. Alkohol itu adalah ROH gitu ya. OH ini adalah gugus untuk alkohol gini, alkohol. Kemudian ether. Ether ini dia untuk rumus molekulnya sama dengan alkohol, tapi gugus fungsionalnya berbeda gitu ya. Dia diapit oleh 2 alkil. R ini alkil ya. Nih, ROR gitu. Kemudian aldehida, aldehida ini RCHO, rumus gugus fungsionalnya. Kemudian ada keton, keton ini juga sama seperti alkohol dan ether, aldehida dan keton mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi gugus fungsionalnya berbeda. Nih, dia diapit oleh 2R nih ya. Ini RCHO, jadi H di sini di aldehid, ini digantikan oleh R pada keton gitu. Kemudian asam karboksilat, ini dia gugus fungsionalnya COOH. Ester dan asam karboksilat juga sama seperti kasusnya alkohol ester, aldehida keton gitu ya. Asam karboksilat dan ester mempunyai rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsionalnya berbeda. Yang mana di sini diapit oleh 2 alkil lagi. Kemudian amina. Amina itu RNH2 gitu. NH2 nih ya. Amina itu berasal dari amoniak. Nanti akan kita jelaskan selanjutnya ya. Di sini ada benzena dan turunannya. Nah, R tadi kan ada tuh beberapa gugus nih ya, seperti alkohol, ether, aldehida, keton, asam karboksilat, ester, amina itu punya R di gugus fungsionalnya. R itu apa? R itu adalah gugus alkil. Nah, gugus alkil ini dia mempunyai rumus CnH2n, ini bukan minus ya, tapi plus. CnH2n plus 1 gitu ya. Jadi kalau alkana CnH2n plus 2, kalau alkil dia CnH2n plus 1. Kalau alkana dia C1 hanya 4 gitu ya. Ini 6 harusnya tadi. Kalau pada alkena berarti di sini pada alkil kalau C-nya 1 hanya 3 gitu. Nah, itu dia. Nih, berarti alkil ini bisa disebut apa juga? Jadi alkil ini adalah alkana yang kehilangan 1 atom hidrogen. Tuh. Nah, lanjut ya. Selanjutnya, nih, kita dari alkana. Nih, gimana untuk penamaan alkana gitu ya? Untuk penamaan alkana berarti pertama kita tentukan rantai utamanya gitu ya. Kemudian di luar rantai utama itu merupakan cabang.
Penomoran dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Jika terdapat cabang yang sama lebih dari satu, maka diberi awalan Yunani. Awalan Yunani teman-teman tahu untuk satu mono, untuk 2 di, untuk 3 tri, tetra, penta, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian penulisan nama menyesuaikan abjad. Contohnya ini. Oke. Sekarang contoh ini kita bahas gitu ya untuk penamaannya biar teman-teman lebih paham. Kita bahas, kita coba pakai whiteboard. Oke. Nah, kita coba pakai whiteboard ya. Sepertinya dia susah nih pakai whiteboard-nya. Bentar. Saya share screen yang ini dulu. Oke, ini dari sini aja ya, teman-teman. Kita lihat dari sini. Biar lebih enaknya kita bikin yang baru dulu. Nah, ini bagaimana penamaannya gitu ya. Ini kita perbesar biar teman-teman lebih enak lihatnya gitu. Nah, kita tentukan rantai utamanya. Teman-teman bisa ingat rantai utamalah rantai yang paling panjang, itu menjadi rantai induknya gitu ya. Nih, rantai utamanya di sini udah dikasih kejelasan ya, penjelasannya. Ini rantai utamanya yang menjadi rantai utama. Nah, setelah kita menentukan rantai utama, maka di luar rantai utama itu menjadi cabang. Berarti ada berapa cabang nih? Ini menjadi cabang. Ini menjadi cabang, ini ya, ini cabang, gitu. Ini juga menjadi cabang, gitu ya. Nah, rantai utama penomorannya nih, gitu ya, teman-teman lihat. Untuk penomorannya, gitu ya, dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Antara kiri dan kanan, yang mana yang paling dekat dengan cabang? Yang ini ya, paling dekat dengan cabang. Berarti nomor 1, nomor 2, gitu ya, nomor 3, nomor 4, ini, nomor 5. Nomor 6. Nah, di sini teman-teman lihat gitu ya. Nih. Teman-teman lihat untuk penamaannya tadi gitu ya. Nah, nomor 1 berarti disebut nama cabangnya dulu tapi menggunakan aturan abjad gitu. Ini ada cabang metil ada 2, ada cabang metil ada 2, etilnya ada 1 gitu. Nah, tadi kalau ada 2 cabang yang sama gitu ya, maka penamaannya itu diberi awalan Yunani gitu ya. Tapi karena etil abjadnya lebih dulu daripada metil, maka disebut etil dulu. Di nomor 3 ada cabang etil, maka 3 gitu ya. 3 etil. Ini penamaannya 3 etil sebentar. 3 etil. Ya, 3 etil. Kemudian di nomor 2 dan nomor 4 ada cabang metil. Nah, berarti ditulis kayak gini 2,4 gitu ya. Karena ada 2 cabang metil dikasih awalan Yunani. 2 itu awalan Yunaninya adalah di gitu ya. Di ini di metil. Nah, 3 etil 2,4 dimetil gitu ya. Dimetil apa ini dia? Dimetil. Nih, ada 6 nih. Alkananya ada 6 gitu ya. Rantai utamanya ada 6 atom karbon. Nah, kalau 6 atom karbon namanya adalah heksana gitu ya. Heksana. Heksana. Nah, ini dia. 3 etil, 2,4 dimetil heksana gitu. Nah, kemudian ini udah ya, udah saya anggap sudah, kita clear dulu. Nih. Nah, teman-teman harus ingat untuk awalan Yunani gitu ya. Nih. Untuk alkana saya kasih sini dulu, bentar.
Bentar ya, teman-teman. Nih, kalau CH4 gitu ya. CH4 itu namanya metana. Kalau C-nya 1 itu namanya metana. Kemudian kalau C-nya 2, berarti kalau C-nya 2 hanya berapa? Kalau C-nya 2 berarti 2 kali 2 tambah 2 hanya 6. Nah, C2H6 itu namanya etana gitu ya. Kemudian kalau C-nya 3 berarti hanya 3 kali 2 ditambah 2, 6 tambah 2 8 gitu ya. C-nya 8 berarti ini namanya propana. Kemudian selanjutnya kalau C-nya 4. Nah, kalau C-nya 4 berarti hanya 4 kali 2 tambah 2, 10 gitu ya. 10 namanya adalah butana. Nah, ini. Kemudian, bentar, tarik ke atas dulu. Nih. Ya, tarik ke atas dulu. Nanti saya tarik ternyata dia. Nah, kita lanjut ya. Lanjut di C-nya. Nih, C4. Kalau C5. C5 berarti hanya, kalau C5 berarti hanya 12. Nah, namanya apa? Pentana. Ya, pentana. Pentana. Nih, kemudian kalau C6. C6 berarti hanya 14. K14 itu nama C6. Untuk C6, 6 itu adalah heksa, maka namanya heksana. Karena alkana ya, ditambah akhiran ana. Kemudian C7 hanya 16. Gitu ya. C7 hanya 16. 7 itu adalah hepta, heptana. Kemudian C8. C8 hanya 8 kali 2 tambah 2, berarti 8 kali 2, 16, tambah 2, 18. Maka namanya untuk C8 adalah okta, oktana. Nama Yunaninya ya. C9 hanya 9 kali 2 tambah 2, 9 kali 2, 18, tambah 2, 20. Namanya nonana. Nonana. Kemudian C10. Nah, 10 kali 2 ditambah 2 berarti 20. H22 gitu ya, sama dengan 10 itu adalah deka, namanya dekana. Nah, ini untuk nama-nama di alkana gitu ya. Nah, ini untuk nama-nama di alkana. Yang perlu teman-teman ingat dan teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya bentar, ini kita hapus dulu. Nah, untuk alkena dan alkuna penamaannya juga sama gitu ya. Sama dengan alkana, hanya saja akhirannya yang tadinya ana itu dirubah menjadi una dan ena gitu ya. Untuk alkena menjadi ena, untuk alkuna menjadi una gitu ya. Nah, di sini alkana itu rangkap 2, alkuna itu rangkap 3. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada rangkap 2 di sini. Berarti kalau yang ada rangkap 2 itu adalah alkena. Sedangkan yang ada rangkap 3 ini adalah alkuna. Ini untuk penamaannya gitu ya. Kita lihat 3 etil 4 metil 1 pentena. Dari mana dapatnya? Nah, untuk penamaannya kita kasih nomor, kita tentuin rantai utama gitu ya. Rantai utamanya ini. Nih, rantai utamanya adalah ini. Berarti di luar rantai utama adalah cabangnya gitu ya. Penomorannya dari yang terdekat dengan gugus. Karena gugusnya di sini berarti nomor satunya dari C yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, ada 5 nih atom karbon rantai utamanya. Berarti ini cabangnya. Ini cabang. Nah, cabangnya ada CH3, metil, dan CH2, CH3. CH2, CH3 itu menjadi C2H5 gitu ya. Etil gitu. Nah, berarti kita lihat nih, etil. Ini etil. Ya, ini etil. Nah, sedangkan yang ini metil. Ini metil ya, cabang metil. Metil.
metil. Nah, gitu. Nah, karena etil, huruf E lebih dulu daripada huruf M, makanya disebut etil duluan ya. Ini etil ada di nomor 3, 3 etil, 4 metil, pentena. Nah, di sini lihat menjadi ena. Gitu. Begitupun dengan alkuna, nih cabangnya. Kita tentuin rantai utamanya. Ini menarik ya. Untuk rantai utama itu bisa rantai lurus atau rantai berbelok, tapi berbeloknya cuma boleh berbelok sekali. Kita lihat rantai utamanya yang ini dia. Ini dia berbelok sekali. Nih rantai utamanya. Penomorannya dari mana? Penomorannya dari sini. 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, ya. Kemudian 6, terakhir di sini gitu ya. Nah, di nomor 3 itu ada cabang metil, maka namanya 3 metil. Di nomor 1 itu gugusnya gitu ya. 1 heksuna gitu. 3 metil 1 heksuna. Ada kendala sinyal. Oke. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Sampai di sini ya, ini 3 metil 1 heksuna. Nih, metil ada di nomor 3. Ini cabang metilnya. Tadi udah kita jelasin ya, cabang metilnya. Nih, di nomor 3 ini ada metilnya. Kemudian heksunanya dari 6. Ada 6 atom C di rantai utamanya. Itu menjadi heksuna. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut selanjutnya. Itu adalah alkohol dan ether gitu ya. Nah, alkohol tadi yaitu adalah senyawa dengan rumus umum CnH 2N plus 2O. Nah, alkohol mengandung gugus fungsi OH. Sedangkan ether itu turunan dari alkana yang memiliki gugus fungsi OR, alkoksi. Nah, ether dikenal dengan alkoksi alkana. Untuk penamaannya, tata namanya hampir sama gitu ya. Kalau alkohol itu ditambah akhiran ol gitu ya. Kalau ether itu menggunakan oksi gitu ya, metoksi karena dia namanya adalah alkoksi alkana. Ether ini adalah alkoksi alkana, makanya dia metoksi butana atau bisa disebut metil sekunder butil ether gitu ya, karena dia ether, ada ethernya. Jadi disebut nama metil duluan, kemudian sekunder butil. Nah, karena di sini 1 2 3 4 ada 4 atom C, ini berada pada atom C sekunder gitu, sekunder butil ether gitu. Nah, selanjutnya ada aldehida dan keton. Nah, aldehida ini merupakan suatu senyawa organik yang memiliki sekurangnya 1 atom hidrogen yang terikat pada karbon karbonilnya. Penamaan senyawa aldehida diturunkan dari nama alkana induknya dengan mengubah akhiran A menjadi al gitu ya. Karena nama lain dari aldehida ini juga disebut dengan alkanal gitu ya. Contohnya di sini nih, 2,3 dimetil butanal. Nomor 2 ada metil, nomor 3 ada metil, maka penulisannya 2,3. Dimetil karena sama-sama cabangnya metil, ditambah awalan dimetil. Butanal, nih kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 atom karbon pada rantai utama. Makanya butana kan ditambah akhiran al, butanal gitu. Jadi namanya menjadi 2,3 dimetil butanal. Kemudian selanjutnya keton. Nah, keton ini mempunyai 2 gugus alkil yang terikat pada karbonil. Cara penamaan senyawa keton sama dengan senyawa aldehida. Perbedaannya hanya terjadi pada pengubahan akhiran. Berarti akhiran al diubah menjadi on gitu. Nah, karena nama lain dari keton itu juga alkanon gitu ya. Kita lihat di sini. 3 metil 2 pentanon. Di nomor 3 ada metil gitu ya. Di nomor 3 nih, nomor 3 ini ada metil ya, cabang metilnya. Nah, kemudian pentanon. Nah, ada 2 di nomor 2 nih. Di nomor 2 ini gugusnya. Gugus alkanonnya atau ketonnya. Nah, penta ini dari berapa banyak atom C gitu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 itu adalah penta. On ini adalah untuk nama alkanonnya gitu. Oke.
Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Setelah aldehida dan keton, yaitu asam karboksilat dan ester, gitu ya. Nah, di sini asam karboksilat itu merupakan suatu senyawa organik yang mengandung gugus karboksil. Nah, gugus karboksil ini mengandung gugus karbonil. Karbonil itu adalah CO dan sebuah gugus hidroksil. Hidroksil ini adalah OH, gitu ya. Penamaannya, asam karboksilat diturunkan dari senyawa induknya alkana dengan mengubah akhiran A dengan imbuhan OAT, gitu ya. Namanya asam alkanoat juga, gitu ya. Contohnya nih ya, asam 3,4 dimetil pentanoat, gitu ya. Di sini gugus asam karboksilatnya, nih. Nah, di nomor 3 dan di nomor 4 itu ada cabang alkil. Penomorannya dari mana? Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini merupakan rantai induknya ya, ada 5 gitu, makanya penta di sini. Nah, di nomor dikasih awalan asam dulu, kemudian 3,4, di nomor 3 dan 4 ada cabangnya metil ditambah awalan di gitu ya, dimetil. Kemudian penta itu dari 5 atom C pada rantai utamanya, namanya penta, ditambah akhiran OAT. Jadi menjadi asam 3,4 dimetil pentanoat gitu. Nah, selanjutnya yaitu senyawa ester. Nah, ini turunan dari asam karboksilat. Gugus OH dari asam karboksilat digantikan dengan OR gitu ya. Nah, berarti dia ini nih gugusnya, COOR. Nih, gugusnya. Ini gugusnya. Ester diberi nama dengan penyebutan gugus alkil yang dimiliki terlebih dahulu, diikuti dengan nama karboksilatnya gitu ya. Nah, kayak gini nih, alkil. Alkilnya mana? Metil propanoat. Ini alkilnya. Ini alkil. Nah, kenapa dia menjadi propa? Propa ini berarti ada 3 atom C gitu ya. 1, 2, 3. Nih ada 3 atom C, makanya menjadi metil propanoat gitu. Ada alkilnya disebut duluan, kemudian ditambah nama alkil alkanoatnya gitu ya, metil propanoat. Oke. Saya rasa kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya amina gitu ya. Jadi amina ini adalah turunan dari amoniak. Teman-teman pasti sudah tahu ya amoniak itu rumusnya apa. Amoniak ini kan NH3. Ini ya. Ini NH3, amoniak. Ini NH3 dia. Nih, NH3 amoniak. Nih, yang satu atau lebih atom hidrogennya kan amoniak hanya ada 3 ya. Nah, bisa salah satu atom hidrogennya itu digantikan oleh gugus alkil. Gugus alkil itu kayak CH3 gitu ya, C2H5 itu gugus alkil, atau senyawa karbon yang mengandung nitrogen gitu. Nah, senyawa amin digolongkan menjadi, jadi dia itu merupakan amoniak yang salah satu atom hidrogennya diganti gugus alkil atau disebut juga dengan senyawa karbon mengandung nitrogen gitu. Nah, senyawa amin digolongkan menjadi 3 golongan. Ada amina primer itu RNH2, amina sekunder R2NH. Nah, berarti di sini di amina primer dia cuma punya 1 alkil R. Di amina sekunder dia punya 2 alkil, R-nya ada 2. Di amina tersier dia punya 3 alkil. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini amina primer, N, R-nya cuma ada 1 nih. Nah, di amina sekunder, R-nya ada 2. Nih. Nah, jadi 2 atom hidrogen di NH3 itu digantikan oleh 2 alkil gitu ya. R1 dan R2 pada amina sekunder. Sedangkan pada amina tersier, ketiga atom hidrogen pada amoniak itu digantikan semua nih, ada 3 ya, alkil. Nah, ini amina sekunder tersier gitu ya. Oke. Selanjutnya yaitu nah, ini contohnya. Kita lihat. Ini ada isopropilamin gitu ya. Isopropilamin ini merupakan amina primer. Kenapa dikatakan amina primer? Teman-teman bisa lihat. Nih di sini. Nih ya, amina primer. Karena di sini nih ya isopropilamin. Kenapa isopropilamin? Nih ya iso. Bentuknya adalah menyerupai L. Kalau bentuk menyerupai L itu namanya iso gitu ya. Nah, propil itu karena propa dari kata propana gitu kan. Propa itu berarti dia mengandung 3C. Di sini ada 1, 2,
dan 3 atom C-nya. Maka propil gitu ya, karena alkil, propil, amin. Amin itu adalah aminanya si ini gitu ya. Si aminanya ini gitu. Nah, dia aminah primer gitu ya. Karena hanya masih ada 2 nih gitu. Kemudian ada etil metil amin. Nah, etil dari mana? Etil ini. Metil mana? Metil ini. Amin mana? Amin ini. Gugus aminanya. Gitu ya. Nah, ini amina sekunder. Karena apa? Karena ini kita anggap ini R1, ini R2. Gitu ya. Nah, kemudian ada trimetilamin. Nah, ini ada 3 metil yang mengikat aminnya. Gitu ya. Nih, ini aminanya. Nih, N-nya di tengah. Nih, makanya dia amina tersier gitu. Oke, lanjut. Dulu. Selanjutnya adalah benzena dan turunannya. Nah, benzena ini akan lebih dibahas lagi di kelas atasnya ya, bisa di kelas 11 atau kelas 12. Tapi di sini kita mengenal dulu terlebih dahulu benzena itu seperti apa. Nah, jadi benzena ini mempunyai rumus C6H6 gitu ya. Merupakan senyawa lingkar dengan rantai ganda yang berselang-seling. Nah, berselang-seling atau disebut juga terkonjugasi dan mempunyai bagian dari senyawa aromatik nih benzena. Kita hitung, benar nggak C-nya 6? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, gitu ya. 5, 6. Ya, benar ya, C-nya 6. Hanya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi bentuk benzena kayak gini. C6H6. Nah, ikatan rangkapnya yang berselang-seling. Jadi ada ikatan rangkap di sini. Nih ya. Ada ikatan rangkap di sini, ikatan rangkap di sini, dan ikatan rangkap di sini gitu. Nah, ikatan rangkap yang berselang-seling ini dia bisa saling beresonansi. Beresonansi itu artinya dia berpindah tempat gitu ya. Ikatan rangkap yang di sini dia bisa pindah ke sini. Nah, dia bisa pindah ke sini gitu ya, yang ini juga bisa pindah ke sini gitu ya. Jadi bisa pindah-pindah dia. Makanya dia biasanya digambar dengan bentuk seperti ini. Ada cincin di tengahnya. Jadi teman-teman jangan bingung kalau nanti melihat ada yang pakai ikatan rangkap, ada yang cincin. Ini benzena. Beginilah bentuk struktur daripada benzena. Seperti itu teman-teman. Mungkin saya rasa sekian untuk pembelajaran tata nama senyawa anorganik dan senyawa organik pada hari ini. Sebelum saya tutup, ini ada quotes untuk teman-teman semua, bahwa tidak ada pelajaran yang susah, karena yang susah itu adalah ketika kita tidak mau belajar. Jadi dari pembelajaran tata nama senyawa tadi, walaupun banyak dan komplit gitu ya, ketika teman-teman mau mempelajarinya, mau menggali lebih dalam, itu tidak akan menjadi susah. Selagi teman-teman mau berusaha untuk mempelajarinya. Sekian untuk hari ini. Any question, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan ke saya. Nanti mungkin ini videonya akan saya upload di YouTube ya. Nanti teman-teman bisa masukkan di kolom komentar YouTube saya. Nama YouTube saya kasih tahu di sini. Nama YouTube-nya adalah Fatmi Az-Zahra. Teman-teman bisa lihat di YouTube saya, namanya Fatmi Az-Zahra. Nanti saya tampilkan di YouTube. Kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman kasih di kolom komentar YouTube. Sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bisa dipahami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.